Pada suatu hari di minggu pagi yang sangat cerah, Ardi, Handi, dan Dani pergi ke Candi Trowulan. Di sana mereka mau melakukan pengamatan. Tiba-tiba mereka mendengar suara, "Tolong!" Siapa itu? Mereka pun mencari sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Handi, teman mereka. Dengan spontan, mereka akhirnya membantu menolong temannya itu. Namun, ternyata mereka terseret masuk ke lubang itu. Selamat datang kembali di channel YouTube Natalina Siburian. Subscribe ya. Baiklah, kembali bertemu dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kali ini seperti contoh yang sudah di awal tadi, kita akan bercerita, yaitu dengan kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita fantasi, baik yang dibaca maupun didengar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan unsur-unsur cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu meringkas isi cerita fantasi yang dibaca ataupun didengar. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari unsur-unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi ada 6, yaitu alur, penokohan, latar, gaya bahasa, tema ataupun ide cerita, dan amanat. Untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, meringkas isi cerita fantasi. Adapun tahap-tahapnya adalah: Pertama, baca dan pahamilah teks cerita fantasi secara menyeluruh. Nah, di sini kalian perlu mengenali tokohnya dan wataknya seperti apa. Sebagai contoh, pada teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alpha, tokoh Doni memiliki watak pantang menyerah dan suka membantu. Itu dibuktikan pada teks, yaitu aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Nah, terus berusaha itu membuktikan dia pantang menyerah. Nah, saat membaca teks juga kita diperlukan untuk memahami peristiwa yang dialami para tokoh itu, termasuk hal-hal misterius yang dialaminya. Sebagai contoh, pada cerita itu terdapat hal misterius yang dialami tokoh atau yang tidak mungkin terjadi, misalnya perpindahan manusia purba melalui lintas waktu. Selanjutnya, tuliskan hal-hal penting dari cerita tersebut. Lalu susun kembali hal penting tersebut dengan memperhatikan urutan kejadian pada cerita tersebut dan gunakanlah bahasa sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, boleh dilanjutkan sendiri ya. Nah, setelah berhasil mengambil ringkasannya dan urutan-urutan ceritanya sudah runtut, maka sebelum kita menyampaikan atau menceritakan kepada orang lain, maka kita perlu berlatih dulu. Untuk apa kita berlatih? Tentunya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum menceritakan kembali isi cerita fantasi, yaitu: 1. Kelancaran penceritaan. Semakin sering kita berlatih, maka dalam bercerita bisa semakin lancar. Kemudian ketepatan isi dengan cerita yang dibaca. Jangan sampai isi tidak sesuai dengan teks. Kemudian intonasi dan kejelasan lafal. Intonasi, tinggi rendahnya nada bicara, dan lafal pengucapan itu harus jelas. Yang terakhir adalah kepercayaan diri. Nah, jika kita sudah semakin memahami apa yang ingin kita sampaikan, tentunya kepercayaan diri kita akan semakin tinggi. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Pilih salah satu cerita fantasi antara Ruang Dimensi Alpha atau Berlian 3 Warna. Lakukan kegiatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Silakan berlatih. Semoga kalian bisa menceritakan isi kembali cerita fantasi tersebut dengan baik, lancar, dan tentunya sesuai dengan isi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan digunakan dan bila perlu dibagikan kepada teman-teman.